saya pribadi melihat bahwa ini belum masif ya kinerjanya dari masing-masing menteri. Ada yang sudah oke, ada yang masih cawe-cawe. Itu mereka memberikan suka karena kinerjanya ini karena masih terpengaruh dengan dukungan mereka di Pilpres kemarin. Atau mungkin kinerja Wapres dalam membagi-bagikan sembako ini juga punya andil ya. Kerja 100 hari bukan semata pencitraan. 100 hari pertama pemerintahan Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menjadi sorotan. Dalam waktu singkat ini, ekspektasi publik tinggi, mengingat besarnya janji kampanye yang diusung, termasuk pengentasan kemiskinan, perbaikan gizi, serta reformasi hukum dan birokrasi. Harapan publik, langkah awal kabinet ini lebih dari sekadar pencitraan. Salah satu program yang menjadi sorotan adalah program makanan bergizi gratis atau MBG yang bertujuan menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin. Langkah pemerintah mendistribusikan makanan bergizi di wilayah prioritas seperti NTT, Papua, dan kawasan terpencil lainnya patut diapresiasi. Keterlibatan lintas kementerian juga menunjukkan sinergi awal yang baik. Namun, evaluasi lapangan menunjukkan sejumlah tantangan. Distribusi makanan belum merata, terutama di wilayah 3T yang minim infrastruktur. Sosialisasi program kepada masyarakat pun masih kurang optimal, membuat penerimaan tidak selalu sesuai harapan. Program ini juga membutuhkan pendanaan besar, yang jika tidak dikelola dengan baik, dapat menjadi beban APBN. Di sisi lain, program ini sejalan dengan mandat pasal 28H Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas lingkungan hidup yang sehat dan kesejahteraan, termasuk pangan bergizi. Pemerintah harus memastikan keberlanjutan program ini tidak hanya sebagai proyek pendek, tetapi sebagai kebijakan jangka panjang yang berkelanjutan. Kemudian, beberapa menteri dalam Kabinet Merah Putih mendapat sorotan karena pernyataan dan tindakan kontroversial. Yusril Iza Mahendra, misalnya, menyebut tragedi Mei 1998 bukan pelanggaran berat HAM, memicu polemik di masyarakat. Lalu, Yandri Susanto menggunakan kop surat resmi kementerian untuk acara pribadi, mencederai profesionalitas. Sementara itu, permintaan anggaran besar 20 triliun rupiah oleh Natalius Pigai dinilai tidak sesuai dengan arahan Presiden Prabowo untuk efisiensi. Kasus-kasus ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan ketat terhadap kinerja menteri. Presiden Prabowo sebagai kepala pemerintahan harus tegas memastikan setiap anggota kabinet bekerja profesional dan sesuai visi. Benarlah bahwa dengan 109 anggota, Kabinet Merah Putih menjadi salah satu kabinet terbesar dalam sejarah Indonesia. Pendukung menyebut kabinet ini sebagai kabinet Zaken yang diisi oleh para ahli. Namun ukuran besar kabinet ini menjadi tantangan koordinasi. Keterlambatan implementasi kebijakan seringkali disebabkan birokrasi yang berlapis-lapis. Kedepannya, evaluasi efisiensi kabinet harus menjadi perhatian. Struktur besar memang memberikan ruang kerja luas, tetapi hanya efektif jika diiringi koordinasi yang solid dan transparan. Kerja 100 hari pertama seharusnya bukan hanya sekadar unjuk gigi untuk menciptakan kesan positif. Sebaliknya, ini adalah fondasi bagi kerja nyata 5 tahun ke depan. Tugas utama pemerintah bukan hanya menghasilkan program unggulan, juga harus memastikan kebijakan yang diluncurkan berkelanjutan, merata, dan dirasakan langsung masyarakat. Kesuksesan pemerintahan tidak diukur dari seberapa cepat kebijakan diluncurkan, tetapi dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Sebagai penjaga amanat rakyat, Kabinet Merah Putih harus terus bekerja keras menjadikan setiap janji kampanye sebagai kenyataan. Jika tidak, publik akan segera memberi vonis pada pemilu mendatang. Kerja 100 hari Kabinet Merah Putih telah menunjukkan langkah awal yang menjanjikan, tetapi juga menyisakan banyak pekerjaan rumah. Pemerintah harus melangkah lebih jauh dari sekadar pencitraan. 100 hari pertama adalah batu loncatan, bukan garis akhir. Kini saatnya Presiden Prabowo dan kabinetnya membuktikan bahwa komitmen mereka adalah kerja nyata, bukan sekadar simbolisme. Batu loncatan itu harus diarahkan untuk menggapai cita-cita bernegara seperti yang diamanahkan para pendiri bangsa. Seperti tercantum dalam pembukaan Konstitusi Negara Undang-Undang 1945 bahwa pemerintah harus bisa memberi perlindungan seluruh anak bangsa.
memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 3 tujuan utama itu pun masih disisipkan tambahan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Maka, kerja 100 hari harus bisa mencerminkan kerja kabinet ini di masa 5 tahun ke depan. Jangan sekadar simbolis ritual Gunung Tidar yang super keren, kerjanya tidak menggambarkan angkernya Pusat Pendidikan Militer Indonesia. Halo Sobat Lampung Pos, selamat siang dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dalam program podcast Bedah Tajuk Lampung Pos bersama 3 jurnalis Lampung Pos. Saya Abdul Ghafur. Saya Sri Agustina. Saya Mustaan Basran. Ya, kali ini kita akan membahas tema yang cukup hangat. Iya. Karena sudah 100 hari hampir ya. 20 tanggal 21 Januari 100 hari, Pak. 100 hari, tidak terasa Kabinet Merah Putih itu sudah berjalan 100 hari dan beberapa lembaga juga sudah merilis hasil survei tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Prabowo Gibran. Untuk itu, kita akan berdiskusi tentang bagaimana perjalanan kabinet ini dan bagaimana performanya serta apakah Presiden Prabowo Subianto sudah layak untuk mengevaluasi jajaran kabinetnya. Untuk itu, simak terus podcast Bedah Tajuk Lampung Pos episode kali ini. Baik, seperti biasa kita mulai bedah tajuk kita kali ini dengan mengutip beberapa pernyataan-pernyataan terkait dengan tema bedah tajuk kita kali ini. Benar. Kita mulai dari siapa dulu nih? Dari saya? Ya, Oke, dari saya ya. Saya mengutip dari Wakil Ketua DPRD. DPR? Iya, Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Harian Partai Gerindra, Dasko ya, yang menyatakan bahwa 100 hari kerja Prabowo Gibran ini sudah on the track. Jadi pemerintahan sudah berjalan di jalurnya dan ini akan mereka sudah memenuhi janji-janji selama masa kampanye. Ini juga sesuai dengan hasil Litbang Kompas ya, yang surveinya hari ini ya keluar di beberapa media. Ternyata kepuasannya 80,9%, luar biasa ya. Dan Dasko menyatakan ini memang sudah di on the track-nya Prabowo Gibran. Justru survei Litbang Kompas itu ditanggapi berbeda dengan peneliti BRIN. Firman Nur ya, justru katanya kepercayaan 80% itu salah satu faktornya adalah masih ada polarisasi setelah Pilpres. Euforia Pilpres masih lekat berarti jadi mereka para pendukung atau fans-fansnya Prabowo atau mungkin fansnya Mas Gibran itu mereka memberikan suka karena kinerjanya ini karena masih terpengaruh dengan dukungan mereka di Pilpres kemarin. Dan itu terbuktinya apa? 23 anggota kabinet dari 141 totalnya itu sampai sekarang belum menyerahkan LHKPN. Padahal besok tinggal hari Selasa tanggal 21 Januari batas akhir penyerahan LHKPN itu. Ya, kalau saya akan mengutip pernyataan dari Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Siapa lagi kalau bukan Hasim Joyo Hadikusumo ya. Kita ingat ketika bulan-bulan Oktober jelang pemilihan, kalau tidak salah Pak Hasim mengatakan bahwa anggota kabinet Merah Putih itu akan dievaluasi ya dalam 6 bulan. 6 bulan. Dalam 6 bulan. Artinya ada waktu 6 bulan kabinet ini harus bisa benar-benar bekerja. Waktu itu Hasim menyatakan ada beberapa indikator. Bekerja cepat, tidak lelah, mendukung program makan bergizi gratis. Dan yang tidak kalah penting adalah bersih. Artinya tidak terlibat korupsi. Berbagai macam kasus korupsi. Dan tidak hanya Wakil Ketua Dewan Pembina
Partai Gerindra, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sekaligus Presiden Prabowo Subianto dalam forum kalau tidak salah 3 hari setelah pelantikan. Pelantikan tanggal 20, berarti tanggal 23 Oktober. Dalam sidang kabinet perdana itu Presiden Prabowo sudah mewanti-wanti bahkan mengancam para menterinya. Kalau ada yang tidak bisa bekerja dengan baik, maka Presiden Prabowo waktu itu mengancam orang-orang tersebut siap untuk dievaluasi. Tidak ada yang kebal di dalam kabinetnya, ini. Betul. Ya, itu pernyataan resmi dari Presiden Prabowo di sidang kabinet. Bahkan Presiden juga mewanti-wanti menterinya, kalau ada jajaran di bawah Anda yang itu tidak bisa bekerja, laporkan. Maka kita ganti orangnya. Jangan ada yang menghambat kinerja. Apalagi Presiden waktu itu menyatakan kita harus jujur. Bahwa hampir sebagian masyarakat kita itu menilai birokrasi di Indonesia itu lelet. Makanya ada istilah, ini Presiden sendiri loh yang mengutip ya. Kalau bisa dipersulit, ngapa harus dipermudah? Mengapa harus dipermudah? Nah, hal jargon inilah itu yang ingin coba dihapuskan, diubah di dalam pemerintahan Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo. Nah, pertanyaannya adalah apakah setelah 100 hari bekerja atau paling tidak 3 bulan pertama menuju evaluasi di 6 bulan pertama, apakah Kabinet Merah Putih ini sudah benar-benar bekerja dengan sesuai arahan Presiden Prabowo? Ya, kalau di luar dari survei Kompas ya, Litbang Kompas, saya pribadi melihat bahwa ini belum masif ya kinerjanya dari masing-masing menteri. Ada yang sudah oke, ada yang masih cawe-cawe, ya kan? Kemudian juga ada yang masih menunjukkan dia keakuannya. Istilahnya mentang-mentang dia seorang, bukan menteri malah ya, staf khusus istilahnya. Itu berlagulah, berulah yang membuat masyarakat kok seperti itu. Nah, ini kan mencidrai juga apa yang diharapkan dari Prabowo. Ya ada beberapa kejadian tentang ulah-ulah dari kabinet lah ya. Apa itu kabinet ya? Yang pertama yang jelas Gus Miftah. Itu udah jelas nih. Gus Miftah ya. Itu yang udah jelas yang kita bahkan udah pernah ngangkatnya di Tajuk viral ya. Di podcast juga kita angkat ya. Iya, udah kita angkat. Kemudian yang terakhir ini yang paling update itu BERN RI 36. Plat RI 36 itu ternyata khusus yang mana lagi tuh? Khusus anak muda. Utusan presiden yang mana lagi? Utusan presiden yang anak muda nih. Sebut namanya. Raffi Ahmad. Dia mengaku tidak ada dia di situ. Tidak ada di situ. Jadi ada mobil kosong. Ada mobil kosong tapi dikawal oleh patwal dan patwalnya arogan. Nah itu. Ini jangan sampai sikap-sikap mereka ini justru menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat yang memang mungkin saat ini sedang dibangun oleh Presiden ya gitu ya. Betul. Semenjak harusnya mereka ingat dong apa komitmen apa kita nggak tahu dong apa komitmen yang mereka ucapkan di Gunung Tidar. Gitu kan ya. Tapi pasti ada komitmen itu dan mereka harus menjaganya agar menjaga kredibilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden. Iya, itu kontroversi yang muncul belakangan, paling baru ya. Tapi kalau kita lihat lebih ke belakang lagi, sebenarnya itu ya kan, ketika awal-awal itu memang sudah muncul beberapa kontroversi yang itu juga menjadi sorotan publik. Ya, kita masih ingatlah pernyataan Menteri Yusril yang mengatakan bahwa tragedi 98 bukan HAM, pelanggaran HAM berat, yang itu tentu memicu kontroversi masyarakat. Kemudian ada menteri, ya saya sebut sajalah ya, Menteri Pigai ya kan, yang Natalius Pigai minta 20 triliun, minta tambahan anggaran, ya kan. Belum ada lagi menteri yang menggunakan kop ya untuk kan? urusan pribadi. Untuk urusan pribadi, ya kan. Artinya
Ya memang kabinet ini walaupun ketika di awal itu sudah melalui proses yang namanya pendadaran, betul, 2 kali bahkan ya, Iya. di Hambalang kemudian di apa namanya? Gunung Tidar. Gunung ya di Gunung Tidar ya, Tidar. di markasnya Magelang, Akmil ya. Jawa Tengah ya. Mhm. Ternyata tidak bekerja mungkin ya dalam tanda kutip dalam satu langkah Iya. atau dalam bekerja dalam satu visi Presiden Prabowo. Ya, mungkin memang Banyak terjadi kontroversi nih. betul. Atau memang begini, atau memang mereka menganggap hal-hal itu sepele, kan gitu, bukan termasuk bagian dari kinerjanya dalam menteri gitu loh. Mhm. Kalau cuman akhlak mungkin ya, kita nggak tahu ya. Pikir Gus Miftah mungkin pada saat itu kalau cuma sekedar akhlak mungkin tidak termasuk dalam kinerja dia sebagai utusan presiden. Raffi Ahmad juga gitu. Kalau mungkin sebagai arogannya patwal yang mengawal mobil kosongnya itu mungkin bukan bagian dari kerjanya sebagai tidak dilihat anggota kabinet sebagai kinerja gitu ya. Padahal itu melekat ya. Melekat dan sangat berpengaruh gitu karena loh. ketika dia ditunjuk atau menjadi seorang pejabat, segala langkah Betul. apapun akan menjadi sorotan ya, artinya sama masyarakat, dan itu juga harus dijaga. Jadi memang amanah ini kan tidak mudah ya. Benar. Tapi harus dilakukan. Tapi mungkin juga mereka itu sedang melakukan adaptasi ya dari kebiasaan sebelumnya, kemudian memasuki namanya kabinet Prabowo Gibran. Betul. Seperti apa. Nah, yang ada hal juga yang menjadi persoalan ya, mungkin ini menyangkut agak serius juga ketika menerapkan PPN 12%. Nah, itu juga menjadi persoalan ya. Bagaimana sudah disetujui oleh DPR juga bahwa itu berlaku tanggal 1 Januari. Tapi ternyata pro kontra dan masyarakat menyatakan jangan seperti itu karena kondisi masyarakat sedang tidak baik-baik saja. Daya beli sedang menurun. Kemudian dengan PPN naik 1%, memang 1% naiknya, tapi itu imbasnya kemana-mana dan ini akan memberatkan. Dan ternyata mungkin Prabowo juga ya, Presiden Prabowo lebih arif ya, menyatakan bahwa direvisi juga dari kebijakan sebelumnya, presiden sebelumnya. dari sebelumnya bahwa yang PPN 2% itu diberlakukan hanya untuk beberapa barang-barang mewah saja. Betul. Nah, ini mungkin perlu juga satu poin yang patut ya. Betul, iya. Selain survei Kompas, ya ada beberapa survei lain yang juga melakukan penilaian terhadap 100 hari kinerja dari Presiden Prabowo dan Wakil Presidennya Gibran Rakebuming Raka ya. CISA itu juga melansir hasil surveinya yang bertajuk 100 hari kinerja Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakebuming Raka ya. Kesimpulannya itu kalau dari performance kalau tidak salah dari sisi birokrasi dan penyelenggaraan negara itu 52,sekian % itu ya cukup puas. Jauh artinya. Ya, 80 ke 52 ya, ada selisih yang cukup signifikan. Dan ada beberapa menteri memang yang itu kalau menurut CISA itu ya bisalah dikatakan memiliki kinerja yang cukup baik. Pertama adalah Kementerian Sosial. Agus Ipul ya. Agus Ipul ya. Saifullah Yusuf. Kemudian ada Menteri Agama. Nasaruddin Umar. Kemudian ada juga Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara. Menpan RB, Rini. Kemudian juga ada Sekretaris Kabinet. Ini idola anak-anak muda ini. Ya, tukang nyentil ya. Mayor Teddy, ya kan. Kemudian terakhir ada dari tim komunikasi presiden ya, Hasan Nasbi. Hasan Nasbi ini juga mendapat tanggapan positif ya berdasarkan penilaian responden dari CISA. Ya kalau misalnya Gus Ipul karena memang banyak bencana dan bencana ini juga pemerintah cukup respon banyak memberikan bantuan yang langsung disalurkan kepada masyarakat. Walaupun Gus Ipul ini juga mendapat saingan yang cukup keras ya dari wakil presidennya sendiri ya, yang juga ikut membagikan sembako langsung ke lapangan.
Atau mungkin kinerja Wapres dalam membagi-bagikan sembako ini juga punya andil ya. menaikkan itu. Kinerja positif Kemensos ya Dari kan. Kemensosnya. Bisa jadi kan masyarakat tidak menilai siapa yang memberi. Iya. Ya, yang Betul. jelas ini kalau bansos Ini programnya Kementerian Mensos. Sosial. Sosial. Bagus ini. Bisa jadi seperti itu. Kemudian kalau Kementerian Agama juga bisa kita nilai cukup bagus ya karena Iya. memang Ada pengurangan biaya haji ada mungkin ya. pengurangan biaya haji. Walaupun 600.000 ya. ya. Tetapi ketimbang- ada kerja cepat lah Iya. dalam upaya-upaya untuk mewujudkan yang kita kenal dengan hasta citanya dari Iya, Prabowo iya, Gibran betul. ya. Kemudian kalau Menpan RB mungkin menjawab polemik persoalan P3K. Iya. Betul. Ini seperti apa? Apalagi sekarang ini Dan terjawab sekarang kan. Iya. sekarang ini ada perpanjangan dan lain sebagainya. Ini Mhm. tentu juga memberikan semacam Poin ketenangan positif ya lah ya bagi banyak dari pihak. Kemudian Mayor Teddy yang kalau kita lihat ini udah kayak wasit ya bagi staf-staf khusus Bener. atau utusan khusus yang Bahkan menteri kan pernah, Menteri Yandri. Yandri Ya. iya. menggunakan kopi. Mayor Teddy nih rajin kasih kartu kuning Betul. nih. Sering nyentil ini di Sering luar nyentil alur nih, ya. Iya. Itu disentil juga sama dia. ternyata mendapat penilaian positif Iya. dan mungkin untuk bidang komunikasi Hasan Nasbi juga mungkin dinilai cukup baik ya dalam menjelaskan Komunikasi ya, berbagai apa-apa. macam persoalan. Betul. Ya kan karena mungkin agak berbeda ya dengan kabinet sebelumnya. Kalau ada kontroversi itu ya Di kantor ya. banyak kelap-kelipnya Iya. gitu. Saya tidak tahu, jangan tanya saya. Nah, ini kayaknya timnya udah Hasan Nasbi ini lumayan korporatif menjawab pertanyaan-pertanyaan publik tentu Iya. saja melalui media. Artinya memang ada kabinet, ada anggota kabinet yang Iya. mungkin punya kinerja cukup baik, Iya. tetapi juga ada banyak mungkin ya yang itu masih menjadi tanda tanya publik. Apalagi kalau kita bicara soal target presiden pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 itu menyentuh angka 8%. 8%. Benar sih. Kalau saya pendapat saya secara pribadi, tim ekonomi di kabinet Merah Putih ini patut Bekerja keras. ya Sangat untuk keras. mengejar PR dalam 3 Betul. bulan ke depan. Kalau tidak, ya apa yang dikatakan oleh Presiden atau apa yang dikatakan oleh Hashim. Wakil ya. Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, mereka ini akan dievaluasi Iya. sama Betul. Presiden ya. Tapi memang tim ekonomi ini saya lihat sudah mulai ada perjalanannya ya, Iya. mulai langkah-langkahnya. Yang pertama itu kemarin pelarangan impor beras, ya kan? Dan itu ternyata ada salah satu media itu menyatakan bahwa pelarangan impor beras itu ternyata menurunkan harga beras dunia, gitu loh. Artinya ya kan ini harus dibedakan antara harga beras dan harga gabah ya. Iya. Kalau harga beras itu dari pengusaha, kalau harga gabah ini dari petani. Gitu. Iya. Jadi kalau harga beras turun, harga gabahnya jangan ikut turun. Nah, seperti itu. Ini ada harapan artinya tim ekonomi ini Menteri Pertanian atau Menteri Perdagangan harus benar-benar bekerja keras dan tidak lagi ada godaan untuk menyetujui ada impor-impor itu. Iya. Mereka juga harus melihat ya, ada salah satu komoditas yang mampu menjerat menterinya untuk ke mantan menteri untuk ke KPK, gula kan gitu ya, impor Ya, gula. betul. Ini mereka harus sadar itu loh. Gitu loh. Padahal kita itu termasuk penghasil gula. Penghasil gula, Ya, penghasil beras. apalagi di ya. Lampung ya. Benar. Lampung ini termasuk lumbungnya Artinya beras, iya, lumbungnya betul. gula. Nah itu artinya dalam hal ini memang anggota kabinet itu memang harus bisa menutupi celah-celah dari menurunnya kepercayaan publik. Tapi bukan hanya celah-celah pencitraan ya, Iya, iya. yang hanya mereka turun ke jalan mungkin masuk gorong-gorong itu nggak masuk di Itu situ yang gitu. dulu loh. ya. Tapi mereka harus sikap kerjanya harus cepat. Ya itulah tadi. Iya, Haji turun, dana haji turun. Itu termasuk walaupun sedikit. betul. Gitu. Ada Itu ada efeknya pasti Efek. gitu. Diskon 50% tarif Nah, listrik. Ya, walaupun 2 bulan ya, iya, lumayan itu artinya lah. kan juga masuk dalam kinerjanya dan Minsos mungkin ya. Diskon itu gitu ya. Karena memang dalam survei Kompas itu, Iya. Litbang Kompas itu ada persentase ternyata sebagian besar itu atau 60% itu karena masih ada euforia polarisasi. Yang Dulu Pilpres fans, kemarin ya. nah, fansnya Prabowo mungkin dulu, sekarang dia menunjukkan partisipasi untuk
mempertahankan kepercayaan masyarakat supaya tetap tinggi gitu ya. Kemudian jadi. ada juga yang karena sering menerima bansos tuh. Walaupun kecil ya, hanya 14% gitu ya. Betul. Itu alasan dia senang dan kinerja baik gitu ya. Kemudian ada satu lagi bahwa pemerintah sekarang memang menunjukkan ada cepat tanggapnya anggota kabinet dalam menyelesaikan suatu masalah. Itu hanya 23%, artinya memang kecil yang di kinerjanya itu. Lebih banyak di penerima bansos dan lebih besar ya penerima bansos dan fans euforia. Karena langsung ke masyarakat kali ya. Betul. Iya, kalau Mbak Cici sendiri menilai bagaimana ya? Kira-kira mampu nggak Kabinet Merah Putih ini untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi sampai dengan 8%? Yang pasti harus kerja sangat-sangat keras. Karena kita ngeliat kondisi sekarang di mana kebutuhan pangan meningkat. Krisis pangan dunia itu sudah ada sekarang, sudah di depan mata dan sudah dirasakan. Dan ini kita harus menjaga ya, Indonesia termasuk di Lampung ya selaku penopang sumber pangan untuk nasional itu harus memberikan semangat atau kerja yang lebih giat lagi. Jadi tentang produktivitasnya, bagaimana dengan teknologi untuk meningkatkan hasil. Ini penting karena kita juga punya program makan bergizi gratis dan itu butuh sokongan pangan lokal. Itu yang perlu menjadi perhatian dan mudah-mudahan sih ya dengan semua kerja bersinergi ini bisa tercapai walaupun untuk 8% itu ya memang harus sangat-sangat ekstra kerjanya. Mungkin ada sedikit ya dari peneliti dari BRIN itu, Firman Nur itu dia mewanti-wanti pemerintah sekarang untuk untuk mempertimbangkan kembali anggaran infrastruktur yang tidak urgent lah. Seperti IKN itu memang harus dipotong, dipangkas anggarannya untuk kepentingan yang lain. Jangan sampai menghambur-hamburkan ya betul. Nah itu. Ya, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu panjang ya, 3 bulan ke depan, karena Presiden juga sudah mewanti-wanti, ya kan, akan melakukan evaluasi, menteri yang tidak bisa bekerja minggir, ya. Kita akan melihat performance yang lebih baik lagi dari Kabinet Merah Putih dalam 3 bulan ke depan. Seleksi ya. Karena prestasi mereka adalah kebaikan buat seluruh rakyat Indonesia. Makanya kita punya doa yang sama tentu saja supaya bagaimana kinerja kabinet ini bisa benar-benar baik, memberikan dampak, ya terutama bisa membuat masyarakat kita menjadi lebih sejahtera tentunya. Oke, baiklah Sobat Lampung Pos sekalian dimanapun berada, demikian podcast Bedah Tajuk kita pada kesempatan kali ini. Tidak bosan-bosan saya mengajak kalian semua untuk jangan lupa mensubscribe channel Lampung Pos Update, membunyikan lonceng agar informasi tersampaikan ya tentang KA. Mengeklik suka atau like dan mengisi kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa pada episode Bedah Tajuk berikutnya.